Film diawali dengan memperlihatkan seorang agen intelijen Korea Selatan bernama Zo yang bersiap mencari informasi mengenai penyelundupan narkoba ke negaranya. Zo pergi ke sebuah tempat hiburan malam karena ada seorang wanita yang bersedia menjadi informan. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, Zo berpura-pura menjadi pelanggan biasa. 수린 씨 나예요. 옷 입어요. Tak lama kemudian, Zo bertemu dengan wanita tersebut. Ia diam-diam merekam percakapan mereka dan memasangkan alat pendeteksi denyut nadi untuk memastikan apakah informan itu berkata jujur atau tidak. Tak disangka, wanita itu memberikan sebuah gelang kepada Zo sebagai hadiah, karena selama ini baru Zo laki-laki yang datang bukan untuk bersenang-senang. Beberapa saat kemudian, wanita itu mulai menceritakan masa lalunya. Dulu, ia dikirim ke Vladivostok, sebuah kota di Rusia, sebagai tenaga kerja demi mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Ia rela meninggalkan suami dan anaknya. Namun ternyata, agen yang memberangkatkannya adalah agen ilegal hingga akhirnya ditangkap pemerintah Rusia. Singkat cerita, ia pun dideportasi dari Rusia. Namun dalam perjalanan pulang, anak buah mafia Rusia menculiknya untuk diperjualbelikan. Bahkan, ia dipaksa menjadi budak dan terus disuntik narkoba agar tidak bisa melawan serta pasrah menjalani semua perintah. Tak lama kemudian, sang mucikari meminta Zo keluar karena waktunya sudah habis. Zo lalu meminta atasannya untuk mengirim bantuan. Namun, permintaan itu langsung ditolak karena operasi Zo belum memiliki izin resmi. Zo semakin bingung karena tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan wanita tersebut. Dengan berat hati, Zo pergi. Namun, ia tidak bisa membohongi perasaannya sendiri. Apalagi mengetahui wanita itu akan terus disiksa. Zo tidak sanggup diam melihat informannya diperlakukan kasar. Hingga akhirnya, Zo menyerang mereka satu persatu dan terus melumpuhkan lawannya sampai tidak ada lagi yang mampu melawan. Setelah itu, Zo segera membawa wanita tersebut ke markas untuk mendapatkan pertolongan karena tubuhnya sudah dipenuhi zat terlarang. Tak lama kemudian, Zo tiba di markas dan tim medis langsung berusaha menyelamatkan si informan. Mereka terus mencoba memberikan pertolongan. Namun, dosis narkoba yang terlalu tinggi membuat pembuluh darahnya pecah. Rekan Zo berusaha mengembalikan detak jantungnya, tetapi meski terus dicoba, wanita itu tetap tidak bisa diselamatkan. 충격이 좀 있겠지만 1 minggu kemudian, Zo dan rekannya kembali ke Korea untuk melaporkan informasi mengenai penyelundupan narkoba tersebut. Zo juga melaporkan bahwa banyak wanita asal Korea Utara menjadi korban perdagangan manusia oleh mafia Rusia. Dari informasi yang didapat, Zo mengatakan bahwa kejahatan tersebut turut melibatkan pihak pemerintah Korea Utara. Karena itulah, Zo diperintahkan pergi ke Rusia untuk membongkar jaringan kejahatan tersebut. Keesokan harinya, Zo sudah berada di Rusia dan mengadakan pertemuan dengan temannya di sebuah restoran Asia. Di sana, Zo dihampiri oleh seorang pelayan asal Korea Utara bernama Son Hwa yang langsung menyadari bahwa Zo berasal dari Korea Selatan. Meski negara mereka sedang terlibat konflik, Zo tetap meminta agar dirinya dilayani seperti pelanggan biasa. 5 bulan kemudian, kita diperlihatkan seorang makelar yang membawa wanita muda asal Korea Utara untuk kabur ke Tiongkok karena sudah tidak tahan dengan aturan pemerintah di negaranya. Namun ternyata, makelar itu justru membawa wanita tersebut ke perbatasan Rusia dengan alasan jalur itu lebih aman. Tak lama kemudian, mereka tiba di perbatasan Rusia.
Tetapi tanpa diduga, mereka langsung dipaksa masuk ke dalam mobil. Ternyata, mereka akan dijadikan budak oleh mafia Rusia bernama Paijo. Tak hanya itu, si makelar juga menawarkan narkoba agar Paijo mau membeli barang tersebut darinya. Di tengah situasi itu, ada seorang wanita yang mencoba kabur. Tanpa pikir panjang, Paijo langsung menembaknya. Paijo sama sekali tidak berniat membiarkan wanita itu lolos hidup-hidup dan terus melepaskan tembakan hingga wanita tersebut tewas. Keesokan harinya, maklar itu terlihat sedang bersantai di rumah bersama kekasihnya. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba ada seseorang yang menyerangnya menggunakan anak panah. Maklar itu sempat mencoba melawan, tetapi orang misterius tersebut terus menyerang hingga beberapa anak panah menancap di tubuhnya. Ternyata, orang itu adalah agen intelijen Korea Utara bernama Park Jion yang datang untuk membongkar jaringan perdagangan manusia tersebut. Setelah itu, Park membawa si maklar ke sebuah ruangan untuk diinterogasi agar mengaku siapa mafia di balik semua kejahatan ini. Tiba-tiba, mereka kedatangan duta besar Korea Utara untuk Rusia yang kita sebut saja Joko. Joko mempertanyakan kenapa Park Jion bergerak terlalu cepat tanpa koordinasi. Namun karena si maklar sudah tertangkap, Joko mulai menekannya agar menuliskan semua kejahatan yang pernah dilakukan sejak dulu. Sayangnya, si maklar hanya diam sambil menatap Joko. Seketika itu juga, Joko mengambil sebuah pulpen dan menekannya ke hidung si maklar sambil memerintahkannya agar segera bicara. Diam-diam Park menyimpan alat perekam sebagai bukti cadangan, karena sebenarnya Park juga ditugaskan untuk mengawasi Joko. Beberapa saat kemudian, Joko mengajak Park makan siang di sebuah restoran karena ada hal penting yang ingin dibicarakan. Dan ternyata, Joko sudah mengetahui bahwa Park sebenarnya dikirim untuk mengawasinya. Dengan santai, Joko mencoba mengajak Park bekerja sama. Namun, Park langsung menolak hal tersebut. Park mengatakan bahwa kedatangannya ke Rusia bukan untuk bermain politik, melainkan untuk membongkar jaringan perdagangan manusia yang selama ini meresahkan. Secara kebetulan, orang yang mengantarkan makanan kepada Park adalah Son Hwa. Seketika Park langsung terdiam. Ternyata, mereka pernah menjalin hubungan di masa lalu. Namun hubungan itu berakhir saat Son Hwa memutuskan pergi bekerja ke Rusia. Melihat Son Hwa kembali di hadapannya, membuat Park teringat semua kenangan lama. Apalagi ketika Son Hwa mulai bernyanyi. Park benar-benar belum bisa melupakan wanita itu. Karena bagi Park, Son Hwa bukan sekadar mantan kekasih, melainkan wanita yang paling berarti dalam hidupnya. Sayangnya, Park sadar bahwa tidak mudah untuk kembali menjalin hubungan seperti dulu. Di tengah suasana itu, Park tiba-tiba mendapat kabar bahwa maklar yang sebelumnya ditangkap ditemukan tewas bunuh diri. Tentu saja Park langsung terkejut. Ia segera mengajak Joko pergi untuk mengecek situasi. Setibanya di lokasi, Park langsung memeriksa kondisi si maklar. Terlihat jelas raut kekesalan di wajahnya karena kini penyelidikan akan menjadi jauh lebih sulit. Joko kemudian menjelaskan bahwa si maklar tidak sempat menuliskan semuanya dengan lengkap. Seolah-olah ada seseorang yang sengaja disembunyikan dari kasus perdagangan manusia tersebut. Park mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Joko terlihat seperti menyimpan sesuatu. Bahkan, Joko mengatakan bahwa kemungkinan besar Park akan dipulangkan ke Korea Utara karena sudah tidak ada petunjuk lain yang bisa digunakan. Setelah Joko pergi, Park diam-diam memeriksa alat perekam miliknya. Sayangnya alat tersebut ternyata sudah rusak. Sejak saat itu, Park mulai curiga pada anak buah Joko. Karena seharusnya mereka bisa mencegah kejadian tersebut, bukannya malah kecolongan. Kini Park sadar bahwa dirinya harus mencari cara lain untuk melanjutkan penyelidikan. Adegan kemudian berpindah memperlihatkan Son Hwa pergi ke sebuah hotel karena sudah memiliki janji dengan seorang pelanggan. Diketahui, selain bekerja di restoran, Son Hwa juga terpaksa menjual dirinya demi membeli obat mahal untuk sang ibu. Son Hwa sebenarnya tidak punya pilihan lain. 별일 없었어요? Namun tiba-tiba, Son Hwa didatangi oleh Zo. Zo datang untuk menawarkan kerjasama agar Son Hwa bersedia menjadi informannya, demi membongkar penyelundupan narkoba dan perdagangan wanita muda. Seperti biasa,
Zo mulai merekam percakapan mereka dan memasangkan alat pendeteksi denyut nadi. Zo juga berjanji akan membantu menyediakan obat-obatan, memberikan uang, bahkan membawa ibu Son Hwa ke Seoul untuk mendapatkan pengobatan yang lebih layak. 사람 살리는데 제재가 어디 있고 반역이 어디 있겠어요? Akhirnya, Zo mulai mengajukan beberapa pertanyaan penting. Tak lama kemudian, Son Hwa memberikan sampel narkoba yang selama ini diedarkan untuk merusak generasi muda Korea Selatan. Kemudian, Zo menunjukkan foto Paijo. Terdapat rumor bahwa Paijo bekerja sama dengan Joko dalam penyelundupan narkoba serta perdagangan manusia. 그때부터 돈을 받고 팝니다. Son Hwa lalu bercerita bahwa belum lama ini beberapa rekannya dipulangkan ke Korea Utara. Namun hingga sekarang, keluarga mereka sama sekali tidak mendapat kabar, dan yang lebih mengejutkan lagi, salah satu dari mereka adalah informan sebelumnya yang sudah meninggal. Setelah pertemuan selesai, Son Hwa bersiap mengambil obat untuk ibunya. Sebelum pergi, Son Hwa memberikan beberapa helai rambut kepada Zo agar terlihat seolah-olah ia benar-benar melayani pelanggan hotel tersebut. Sebelum berpisah, Zo memberikan hadiah ulang tahun untuk Son Hwa karena hari ulang tahunnya tinggal menghitung hari. Tak lama kemudian, rekan Zo bernama Im mulai mengacak-acak kasur hotel dan meletakkan rambut Son Hwa agar situasinya tampak meyakinkan. Im juga mengingatkan Zo agar tidak bertindak terlalu cepat, karena bisa saja Son Hwa masih menyembunyikan sesuatu. Apalagi saat diperiksa tadi, detak jantung Son Hwa terlihat sangat tidak stabil. Semua itu dilakukan demi kelancaran tugas mereka sekaligus menjaga keselamatan Son Hwa. Di sisi lain, Son Hwa kembali ke restoran tempatnya bekerja. Namun tanpa diduga, Park ternyata sudah menunggunya di sana. Park mengajak Son Hwa berbicara, karena selama ini ia terus mencarinya dan ingin membawa Son Hwa pulang. Namun Son Hwa merasa dirinya sudah terbiasa hidup di Rusia dan meminta Park untuk melupakannya. Sementara itu, Zo dan Im kembali ke hotel untuk mencari informasi mengenai Park. Zo mulai penasaran siapa sebenarnya Park. Karena dari gerak-geriknya, Park terlihat seperti seseorang yang sangat terlatih. Zo bahkan mulai curiga bahwa Park merupakan kaki tangan Joko. Kemudian Im menunjukkan rekaman saat Park bertemu dengan Son Hwa. Dari situ terlihat jelas bahwa mereka pernah memiliki hubungan khusus. Zo menyadari bahwa Park adalah orang yang sangat waspada. Namun anehnya, saat bersama Son Hwa, Park justru tampak lengah. Bahkan tanpa disadari, ada orang lain yang ikut merekam pertemuan mereka. Tentu saja hal itu membuat Zo semakin curiga. 아까 호텔에서 봤던 영사관 직원 맞죠? Zo mulai berpikir untuk segera membawa Son Hwa pergi karena takut keberadaannya mulai dicurigai banyak pihak. Zo tidak ingin kejadian tragis sebelumnya kembali terulang. Ia sudah berjanji akan membawa Son Hwa pulang dengan selamat. Namun, Im meminta Zo agar tidak gegabah karena tindakan terburu-buru justru bisa membahayakan semuanya. Mereka sempat berdebat cukup serius. Tetapi pada akhirnya, Zo memilih mengikuti saran dari Im. 내 정보냐? Sementara itu, Park justru semakin galau setelah diminta pergi oleh Son Hwa. Park tidak menyangka Son Hwa akan bersikap sedingin itu. Padahal hingga hari ini, Park masih sangat mencintainya. Untuk melampiaskan rasa kecewa, Park menghabiskan malam dengan merokok dan mabuk berat. Tanpa disadari, selama ini Park ternyata terus diawasi oleh Joko. Keesokan paginya, Park tiba-tiba terbangun karena ada beberapa orang di dalam kamarnya. Park spontan melawan dan menghajar mereka satu persatu. Namun ternyata, mereka adalah anak buah Joko yang diperintahkan membawa Park ke kantor kedutaan karena ada hal penting yang ingin dibicarakan. 아니 이 사람아. Tak lama kemudian, Park bertemu dengan Joko. Lalu Joko menunjukkan sebuah rekaman saat Son Hwa masuk ke kamar hotel untuk melayani pelanggan. Joko mengatakan bahwa selama sebulan terakhir, Son Hwa terus mendatangi hotel yang sama. Dan anehnya, selalu ada dua orang lain yang masuk ke kamar sebelah. Yang lebih mencurigakan lagi, Son Hwa selalu memberi hormat sebelum pergi. Padahal, pelanggan Son Hwa saat itu sudah berada di luar kamar. Karena itulah, Joko mulai menduga bahwa ada orang lain di dalam kamar tersebut. Singkat cerita, Joko memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa kamar hotel tersebut. Dan ternyata, di sana ditemukan sebuah connecting door yang menghubungkan dua kamar. Joko kemudian menjelaskan bahwa kejadian seperti itu sudah berlangsung hampir setiap minggu. Son Hwa selalu datang ke hotel bersama orang yang sama. Dengan nada serius, Park langsung bertanya kenapa Joko menunjukkan rekaman itu kepadanya.
Joko pun mengatakan bahwa kemungkinan besar Son Hua sudah membelot ke pihak Korea Selatan. Dan berdasarkan aturan negara, Park diperintahkan untuk menangkap Son Hua lalu memulangkannya ke Korea 일 Utara. 때문에 왔다는 걸 알고 무릎을 탁 쳤거든. Di saat yang sama, Zo menyadari bahwa anak buah Joko mulai mendatangi kediaman Son Hua. Zo langsung bergerak karena takut Son Hua ditangkap. Jika itu sampai terjadi, maka penyelidikannya akan semakin sulit dan jaringan perdagangan manusia itu tidak akan pernah terbongkar. Zo sempat meminta bantuan kepada Im. Namun karena Im tidak ingin ikut campur terlalu jauh, akhirnya Zo memutuskan bergerak sendiri. Tak lama kemudian, terlihat Park bersama anak buah Joko mulai memeriksa seluruh kamar para pekerja wanita asal Korea Utara demi mencari bukti pengkhianatan. Park diam-diam mencoba berbicara kepada Son Hua agar mengaku saja bahwa dirinya bekerja sama dengan agen Korea Selatan. Di satu sisi, Park harus menaati perintah negara. Namun di sisi lain, ia juga tidak tega melihat Son Hua dipulangkan karena tahu hukuman berat sudah menantinya. 해주겠다 하셔. 여기 Tak lama kemudian, anak buah Joko menemukan setumpuk uang dolar Amerika di kamar Son Hua. Mereka langsung memastikan bahwa Son Hua telah berkhianat. Tentu saja Park sangat terkejut. Dengan berat hati, Son Hua akhirnya dibawa untuk diinterogasi. Dari sana, Son Hua dibawa ke sebuah markas rahasia. Seperti biasa, ia diminta menuliskan seluruh perjalanan hidupnya dari kecil hingga sekarang. Namun setelah membaca tulisan tersebut, Joko tidak langsung percaya begitu saja. Ia meminta Son Hua menuliskannya kembali dengan isi yang harus sama persis seperti sebelumnya. Tanpa mereka sadari, Zo diam-diam mencoba menyadap percakapan mereka demi mengetahui kondisi Son Hua. 1 jam kemudian, Son Hua selesai menulis. Namun Joko menyadari bahwa ada beberapa bagian tulisan yang berbeda. Joko langsung yakin bahwa Son Hua sedang berbohong. Ia kembali memaksa Son Hua untuk menulis ulang. Saat diperiksa kembali, Joko semakin yakin bahwa Son Hua menyembunyikan sesuatu. Karena kelelahan dan kehausan, Joko meminta Park mengguyur Son Hua dengan air. Park terpaksa melakukannya sambil meminta Son Hua menahan napas. Tak lama kemudian, Joko menghampiri Son Hua sambil mengenakan sarung tangan pemberian dari Zo. Dengan tatapan tajam, Joko mengatakan bahwa dirinya sudah tahu selama ini Son Hua sering bertemu agen Korea Selatan. Joko pun memutuskan akan segera memulangkan Son Hua untuk menerima hukuman. Saat Joko hendak pergi, Park sempat mencoba menghentikannya. Namun jabatan Joko jauh lebih tinggi. Setelah Joko pergi, Park mencoba mengajak anak buah Joko mencari informasi tentang agen Korea Selatan yang bekerja sama dengan Son Hua. Namun mereka menolak membantu karena tidak ada perintah langsung dari Joko. Sontak, Park langsung kesal. Di sisi lain, diam-diam Zo mengikuti kendaraan Joko yang membawa Son Hua. Namun anehnya, mobil itu bukan menuju pelabuhan, melainkan menuju tempat lain. Zo mulai semakin curiga dan terus mengikuti mereka dari belakang agar tidak kehilangan jejak. Tak lama kemudian, Zo melihat Joko bertemu dengan mafia Rusia yang ternyata adalah Paijo. Dengan hati-hati, Zo langsung memotret mereka sebagai bukti bahwa selama ini Joko memang terlibat dalam perdagangan wanita muda dan penyelundupan narkoba. Setelah pertemuan selesai, mereka kembali bergerak. Tak lama kemudian, Zo melihat Paijo masuk ke sebuah gedung rahasia. Dan bisa dipastikan tempat itu digunakan untuk menampung para wanita muda sebelum dijual. Menyadari situasi semakin berbahaya, Zo langsung menyiapkan seluruh perlengkapannya. Mulai dari rompi anti peluru hingga beberapa senjata api. Karena kali ini, Zo berniat menyelamatkan Son Hua apapun risikonya.
Sementara itu, Park justru mendatangi tempat tinggal Zo untuk meminta penjelasan. Di sana terjadi pertarungan sengit antara Park dan Im karena Im menolak memberitahu keberadaan Zo. Park akhirnya berhasil mengalahkan Im dan mengancam akan mematahkan tulangnya jika tetap tidak mau bicara. 너네 식구 살리고 싶으면 당장 튀어오라. Namun secara tiba-tiba, Zo justru menghubungi Park. Zo mengatakan bahwa dirinya tahu Park adalah orang yang sangat peduli pada Son Hua. Zo juga menjelaskan bahwa saat ini ia sedang berusaha menyelamatkan Son Hua sebelum dijual kepada para pria hidung belang. Awalnya Park tidak langsung percaya. Namun setelah Zo menunjukkan bukti keterlibatan Joko, Park akhirnya buru-buru pergi demi menyelamatkan Son Hua. Sementara itu, ibu Son Hua dipaksa menjadi saksi bahwa Park dan Son Hua telah membelot ke pihak Korea Selatan. Dengan begitu, Joko memiliki alasan untuk menyingkirkan Park secara resmi sebelum semua kejahatannya terbongkar. Di tempat lain, Son Hua mulai dipersiapkan untuk dijual duta ayah, bahkan dimasukkan ke dalam kotak pajangan dengan label Grade A+. Terlihat Son Hua akan dirias terlebih dahulu. Namun Son Hua terus melawan sambil mengancam akan mengakhiri hidupnya sendiri. Paijo langsung menghentikannya dan menyuntikkan narkoba agar Son Hua menjadi lebih tenang. Di luar gedung, Zo terlihat mulai bersiap melakukan penyerangan. Dan ternyata, kedatangannya memang sudah ditunggu oleh anak buah Paijo. Dengan hati-hati, Zo memperhatikan pergerakan mereka sambil menyusun rencana serangan. Zo kemudian mulai mengambil senjata. Dan akhirnya, baku tembak pun tidak bisa dihindarkan. Zo berlindung di balik tiang sambil terus melepaskan tembakan ke arah musuh. Meski terus dihujani peluru, Zo perlahan berhasil mendekati mereka. Di saat yang sama, Park juga sedang dikejar oleh anak buah Joko yang tidak ingin dirinya menyelamatkan Son Hua. Park terus memacu mobilnya sambil menghindari hujan peluru dari berbagai arah. Karena terus terdesak, Park akhirnya menyalakan lampu mobil agar lawannya kehilangan fokus akibat silau. Dan cara itu berhasil membuat Park lolos dari kepungan anak buah Joko. Sementara itu, Zo akhirnya berhasil masuk ke dalam gedung untuk mencari Son Hua, namun jumlah musuh yang terlalu banyak membuat Zo mulai kewalahan. Apalagi persediaan amunisinya semakin menipis. Tanpa disadari, Son Hua ternyata sudah sadar kembali dan ikut membantu melawan para mafia tersebut. Di sisi lain, Zo terus berpindah tempat sambil sesekali menyerang demi menghemat peluru. Karena lawan terus berdatangan, Zo akhirnya melempar flashbang lalu langsung melumpuhkan semua musuh yang ada di hadapannya. Namun Zo kembali diserang Bodurumpun. Beruntung, ia masih mampu bertahan hingga akhirnya bertemu langsung dengan Son Hua. Melihat Son Hua di depannya membuat Zo seketika terdiam, dan karena lengah sesaat Zo terkena tembakan musuh. Meski terluka, Zo tetap berusaha bertahan sampai semua lawannya berhasil dilumpuhkan. Beberapa saat kemudian, Zo melihat begitu banyak wanita yang akan diperjualbelikan. Saat hendak membuka kotak itu, Zo kembali diserang. Namun, Zo seketika sadar kalau kotak tersebut dilapisi kaca anti peluru. Zo pun segera bersembunyi karena serangan terus berdatangan. Di saat situasi semakin kacau, Zo justru mendapat bantuan yang gak lain dan gak bukan dari Park. Sempat terjadi ketegangan di antara mereka karena masih saling curiga. Sambil menodongkan senjata, Zo menjelaskan kalau Son Hua adalah informannya untuk membongkar kejahatan perdagangan wanita. Tak lama kemudian, mereka kembali diserang. Namun akhirnya, Zo dan Park memilih bekerja sama demi menyelamatkan Son Hua. Gak cuma mereka berdua, Son Hua juga ikut membantu dan berhasil menghabisi salah satu anak buah Paijo.
Zo dan Park bersembunyi di balik kotak anti peluru. Tapi Paijo bersama anak buahnya ternyata selangkah lebih pintar. Mereka terus mendorong kotak tersebut untuk dijadikan perlindungan sambil melancarkan serangan tanpa henti. Zo dan Park semakin terdesak, sampai akhirnya Zo menyadari ada celah untuk menyerang. Kini hanya tersisa Paijo. Meski begitu, dia masih mampu bertahan dan bahkan berhasil melepaskan tembakan yang tepat mengenai kaki Zo. Saat sadar kalau peluru Paijo mulai habis, Park pun bersiap melawan secara langsung. Park mencoba menikam Paijo, tapi Paijo ternyata sangat kuat hingga membuat Park kewalahan. Beruntung, Zo datang membantu dengan melepaskan tembakan yang tepat mengenai tubuh Paijo. Tapi saat ingin menghabisinya, peluru Zo justru habis. Situasi pun langsung berbalik. Paijo kembali menyerang dengan brutal. Dengan sekuat tenaga, Zo dan Park bekerja sama untuk mengalahkannya, meskipun Paijo benar-benar sangat kuat. Zo dan Park semakin kewalahan karena Paijo terus menyerang dan bahkan mencoba memasukkan kepala Park ke dalam gas panas, hingga Zo muncul dari belakang dan akhirnya. Kemudian, Zo menghampiri Son Hua. Tentu saja, Zo merasa sangat lega karena mereka masih bisa selamat. Zo memakaikan sepatu serta jas agar Son Hua gak terlalu kedinginan. Setelah itu, Son Hua mengobati luka bakar di tangan Park. Beberapa saat kemudian, Zo dan Park membawa semua wanita keluar sambil tetap berhati-hati karena takut masih ada musuh yang mengintai. Baru saja keluar, Park melihat Joko sudah bersiap dengan senapan. Dengan cepat, Park meminta semuanya untuk berlindung. Zo dan Park semakin kewalahan karena diserang dari berbagai arah oleh Joko beserta anak buahnya. Mereka mencoba mencari cara untuk menyerang, apalagi amunisi yang dimiliki sangat terbatas. Di tengah situasi itu, dari kejauhan terlihat Im datang sambil melepaskan tembakan ke arah Joko. Masing-masing dari mereka sempat berhenti sejenak untuk mengisi peluru, lalu Zo dan Park bersiap melakukan serangan balasan. Namun sebelumnya, mereka harus menghabisi anak buah Joko yang berada di belakang. Saat bersiap menyerang, Zo melihat Joko hendak menembak para wanita. Tanpa berpikir panjang, Zo langsung mengorbankan diri untuk menahan tembakan tersebut. Beruntung, Zo masih bisa selamat dan tanpa berlama-lama, langsung kembali mengisi peluru. Zo, Park, dan Im masing-masing bersembunyi sambil menyusun rencana. Hingga akhirnya, kini hanya menyisakan Joko seorang untuk diserang. Namun secara tiba-tiba, Im malah menodongkan senjata karena mengira Park juga menodongnya. Ternyata, Park justru sedang menyelamatkan Im karena Joko sudah bersiap melepaskan tembakan. Peluru itu berhasil mengenai Park. Tapi Park nggak mau menyerah sebelum berhasil menghabisi Joko. Park memberi isyarat kalau dirinya akan mendekat untuk menghabisi Joko. Zo langsung melarang karena amunisi mereka sangat terbatas dan bisa saja Park malah terbunuh lebih dulu. Dengan tubuh yang terus mengeluarkan darah, Park tetap berusaha mendekati Joko. Tapi sayangnya, keberadaan Park ketahuan karena jejak darah yang tertinggal. Dengan cepat, Park bersembunyi di dalam mobil sambil menunggu Joko mendekat. Terlihat Joko mulai mendekat, tapi ternyata dia berada di luar mobil. Dan kemudian, Zo, Park, dan Joko sama-sama terkena tembakan. Meski begitu, Zo nggak mau tinggal diam hingga akhirnya berhasil menghabisi Joko. Zo mencoba menguatkan Park agar tetap bertahan karena semua penjahat akhirnya berhasil dihabisi. Zo mencoba membawanya pergi, tapi Park sudah pasrah dan menitipkan pesan terakhir kepada Zo agar selalu melindungi Son Hua. Son Hua pun mendekati Park untuk menemani di detik-detik terakhirnya. Son Hua nggak bisa menahan kesedihan karena nggak menyangka Park harus tewas tepat di hadapannya sendiri. Son Hua sampai nggak mampu berkata apa-apa dan menjadi sandaran terakhir Park sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir. 마약 유통 등으로
피해 여성들을 이용해서 Singkat cerita, Zo menjelaskan operasi yang telah dilakukan karena berhasil membongkar kejahatan human trafficking serta peredaran narkoba. Zo sempat diragukan karena telah menyelamatkan seorang wanita asal Korea Utara, bahkan menawarkan kesempatan untuk berpindah ke warganegaraan. Namun, Zo berkata kalau siapapun berhak diselamatkan, termasuk 그럼- Son Hwa. 어떤 선택을 할 수 있었겠습니까? Sejak saat itu, Zo terus mengawasi kehidupan Son Hwa yang kini memilih tinggal di Eropa, melanjutkan kuliah, dan menjalani hidup baru. Zo ingin memenuhi janji terakhir Park. Zo menyadari kalau dari manapun seseorang berasal, setiap manusia tetap pantas untuk diselamatkan. Gak peduli negaranya sedang berkonflik ataupun memiliki ideologi yang berbeda. Zo sangat yakin kalau pilihannya sudah tepat, meskipun dirinya menyelamatkan seorang wanita dari negara yang sedang bermusuhan dengan negaranya. Dan akhirnya, film ini pun tamat.